Ketika dunia mulai bergeser dari hegemoni ekonomi tunggal menuju multipolaritas baru, benturan kepentingan tak terhindarkan. Inilah panggung tempat dua tokoh besar memainkan peran pentingnya. Donald Trump, sosok populis dan proteksionis dari Amerika Serikat, dan Prabowo Subianto, pemimpin Indonesia yang mengedepankan kedaulatan ekonomi nasional. Perang tarif antara keduanya bukan hanya soal angka-angka di neraca perdagangan, melainkan cerminan benturan dua filosofi, dominasi versus kemandirian. Donald Trump yang kembali berkuasa dengan slogan lamanya America First memicu gelombang baru proteksionisme, memberlakukan tarif impor tinggi pada berbagai komoditas dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ia menilai surplus dagang Indonesia sebagai ancaman, bukan sebagai peluang. Sementara itu, Prabowo dengan strategi khasnya menolak tunduk. Ia melihat tekanan tarif sebagai pemicu transformasi, bukan sebagai akhir dari kerjasama. Tapi awal dari pembebasan, alih-alih mengemis relaksasi, Indonesia meluncurkan serangkaian kebijakan berani. Dari renegosiasi perjanjian dagang, pembukaan pasar baru ke Afrika dan Timur Tengah, hingga investasi besar-besaran dalam hilirisasi nikel dan terbarukan. Dalam 6 bulan, ekspor non-migas ke Amerika meningkat 14%, bahkan ketika akses ke pasar Amerika Serikat menyempit. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mulai terdesak oleh biaya impor yang membengkak dan tekanan datang dari dalam negeri sendiri. Namun, ini bukan semata adu kebijakan ekonomi, ini juga soal citra dan pengaruh global. Prabowo memanfaatkan forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, dan BRICS untuk membangun koalisi negara-negara berkembang yang ingin berdiri tanpa bergantung pada Washington. Dunia pun terbelah, sebagian mengikuti langkah Amerika Serikat, tapi semakin banyak yang menaruh simpati pada posisi Indonesia yang tegas namun terbuka. Nilai tukar rupiah yang sempat diguncang mulai pulih berkat kepercayaan investor terhadap arah baru ekonomi Indonesia. Sementara itu, di Amerika, gejolak politik dalam negeri mempersulit konsistensi kebijakan tarif Donald Trump yang diwarnai tekanan dari sektor swasta dan Partai Demokrat. Media global mulai memberitakan kemenangan kecil Indonesia dalam mempertahankan posisinya meski pertarungan belum usai. Prabowo dalam pidatonya di Davos menyindir pendekatan lama yang selalu memaksa negara berkembang berkompromi dengan investasi. Ia berkata, "Kami tidak menolak kerjasama, tapi kami tidak akan lagi menjadi buruh ekonomi bagi kepentingan asing." Kata-kata itu menggembarkan, terutama ketika Indonesia berhasil meraih kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Afrika. Sementara itu, Donald Trump terus menyerang dengan tarif. Indonesia justru merespon dengan diplomasi cerdas dan konsolidasi dalam negeri. Bahkan di tengah tekanan, tingkat konsumsi domestik Indonesia tetap tumbuh dan dunia mulai menyadari bahwa ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat bukan lagi keniscayaan. Dalam konflik ini, yang unggul bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling siap beradaptasi. Indonesia di bawah Prabowo sedang membuktikan bahwa negara berkembang pun bisa mengarahkan arah ekonomi global, bukan hanya mengikutinya. Dan dalam babak panjang ini, kemenangan bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras menekan, tapi oleh siapa yang paling kuat bertahan dengan visi, strategi, dan kepercayaan diri nasional. Namun, pertarungan ini bukan hanya soal dua pemimpin, tapi tentang masa depan sistem perdagangan dunia yang selama puluhan tahun dikendalikan oleh kepentingan Barat. Donald Trump dalam usahanya mempertahankan supremasi industri Amerika tanpa ragu menekan negara-negara berkembang dengan dalih ketidakadilan perdagangan, seolah melupakan bahwa selama dekade sebelumnya negara-negara seperti Indonesia justru menjadi pasar empuk produk-produk multinasional Amerika. Di tengah gelombang tarif tinggi,
Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi justru memutar haluan, membuka jalur ekspor ke Asia Tengah, memperkuat kerjasama teknologi dengan Turki, hingga membentuk koridor ekonomi strategi bersama India dan Vietnam. Prabowo memimpin transformasi struktural, memberi insentif bagi UMKM lokal, memperkuat produksi pangan dalam negeri, dan mengalihkan ketergantungan pada dolar dengan menandatangani lebih banyak kerjasama bilateral dalam mata uang lokal. Perubahan ini menciptakan efek domino. Negara-negara seperti Brazil, Afrika Selatan, dan bahkan Meksiko mulai melirik model perlawanan ekonomi Indonesia. Dunia pun menyaksikan bagaimana sebuah negara yang selama ini dipandang pengikut mampu menjadi inspirasi bagi tatanan baru ekonomi global yang lebih adil dan setara. Sementara Donald Trump terus membanggakan angka pertumbuhan jangka pendek dan tekanan biaya masuk, Prabowo memusatkan perhatian pada pembangunan berkelanjutan, membangun smelter, memperluas jaringan rel logistik, dan memberdayakan desa sebagai pusat ekonomi baru. Ini bukan sekedar kompetisi dagang, tetapi pertarungan visi global antara sistem tertutup yang menjaga dominasi lama dan sistem terbuka yang memperjuangkan pemerataan kekuatan ekonomi dunia. Disinilah letak keunggulan Indonesia, bukan pada besar kecilnya tarif, tetapi pada keberanian membangun masa depan dengan pondasi sendiri. Dan dalam narasi besar sejarah ekonomi modern, mungkin inilah momen di mana dunia akan mencatat Indonesia tak lagi menjadi objek tekanan, tapi subjek bagi perubahan. Tarif, dalam kesepakatan terbaru ini, Amerika Serikat akan memperoleh akses penuh ke pasar Indonesia. Trump menyebut ada sejumlah kesepakatan tambahan yang dicapai bersama pemerintahan Prabowo. Usai kesepakatan ini tercapai, Trump sendiri langsung menyanjung Presiden Prabowo. Sanjungan ini Trump sampaikan saat ia berada di Maryland, AS. Dalam pujiannya, Trump menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang hebat dan memiliki presiden yang hebat. You know, we insist on opening up the country, which is a big deal. Indonesia was great. He's a great president. And we made a terrific deal. Subianto melakukan negosiasi alot dengan Presiden Donald Trump hingga berhasil menurunkan tarif impor 19% untuk Indonesia. Rupanya kesepakatan itu justru membuat sejumlah warga Amerika Serikat mengeluh. Lantas inilah alasan warga Amerika Serikat mengeluh seusai Trump menurunkan tarif impor 19%. Seorang TikToker